viral di jagat internet, ya. Tagar Sri Mulyani mundur, atau mungkin bisa dikatakan desakan kepada Sri Mulyani mundur ini memang betul-betul ramai, ya. Tapi apakah dia punya malu untuk mundur? Ya, kalau dia jalan mundur, bagus itu. Ya, ada satu video di mana dia cukup ahli dalam jalan mundur. Tetapi kalau mundur dari posisinya sebagai Menteri Keuangan dengan sejumlah jabatan lain atau posisi lain yang mengikuti, yang kabarnya mencapai 30-an apa berapa begitu, ya eman-eman dong gitu. Dia canggih pemirsa, punya rumah ya itu 1,1 juta US dollar atau setara dengan 17 miliar rupiah itu diumpetin di Maryland, Amerika Serikat. Maryland. Maryland, land tanah, Mary itu Maria, ya, tanah Maria. Itu zaman dulu Amerika itu sangat kental dengan istilah-istilah Kristen, Maryland. Diumpetin 1,1 juta US dollar. Nah, Jeng Ratu ini kata Doug Foster gitu, bilang jangan pamer harta kekayaan ke anak buahnya. Buktinya dia punya rumah di Maryland, USA dengan harga satu unit rumahnya itu sangat fantastik sekali, yakni 1,1 juta US dollar. Kalau dikurskan ke rupiah, yaitu 17 miliar itu. Dan publik pun ramai menyoal rumah Menteri Keuangan itu yang berada di Maryland, ya, Amerika Serikat. Persepsi yang berkembang artinya ia memiliki rumah mewah dan mahal. Rumahnya di Maryland itu senilai 1,1 juta US dollar. Jika dijumlah dengan kurs saat ini rupiah, nilainya bisa mencapai 17 miliar rupiah, ya. Tapi merespon hal itu Sri Mulyani tak tinggal diam. Ex-direktur pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan duduk perkaranya, ya. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah obrolan di salah satu media. Di AS itu membeli rumah dan membeli mobil itu tidak serumit seperti yang dibayangkan teman-teman di Indonesia, ungkapnya, ya. Itu dikatakan oleh Sri Mulyani di sebuah media, ya. Tetapi intinya dia punya rumah 17 miliar di Maryland itu. Gak nyambung ini Sri Mulyani. Yang ditanyakan itu adalah jumlah rumahnya, bukan cara membelinya susah apa enggak. Di Indonesia membeli rumah 17 miliar gampang itu. Dia nggak usah apa-apa. Yang menjadi susah di Indonesia itu adalah kalau beli rumah tipe 36, tipe 21, 34, tipe 45, ya, yang tanahnya itu nggak nyampe 100 meter. Itu memang susah. Kenapa? Dokumen yang harus ditandatangani berbelit-belit. Tetapi kalau tunjukkan kepada bos atau pada pemilik tanah ada rekening koran atau kayak apa, punya duit lebih dari 17 miliar untuk beli tanah itu gampang, itu urusan kecil ecek-ecek. Ini Sri Mulyani kayak pura-pura nggak tahu saja, ya, kalau dia itu punya rumah di Maryland itu. Apa ada rencana nanti setelah didesak mundur kemudian dia terbang ke Maryland? Itu yang baru ketahuan pemirsa, ya. Yang baru ketahuan itu adalah 1,1 juta US dollar itu. Yang tidak ketahuan mungkin saja ada. Kalau orang sudah punya tanah, punya rumah di Maryland, hampir bisa diduga bahwa bukan satu-satunya rumah yang dia miliki di Jakarta. Mungkin di tempat lain ada dan seterusnya. Ya, karena di Maryland aja ada. Kan begitu. Ya, mungkin di kota negara-negara bagian di Amerika juga mungkin ada gitu kan. Nah, disinilah pemirsa makna bahwa 300 triliun, ya, yang dihebohkan, ya, dan sekarang tampaknya sudah disasar oleh PPATK tentang transaksi tidak wajar atau transaksi nakal di Kementerian Ekonomi, ya, 300 triliun, ya, banyak di bea cukai dan banyak juga di mana Ditjen Pajak. Saya kira ini adalah salah satunya yang mungkin membiarkan tidak wajar, karena dengan membiarkan tidak wajar itu mungkin aja juga ada transaksi-transaksi. Kita tidak tahu kan apa yang akan terjadi dengan orang yang punya tanah di Maryland ini. Tetapi yang jelas memang akhirnya borok-borok Sri Mulyani sekarang dibongkar. Tampaknya, ya, saya sih nggak nuding, ya, tampaknya memang Kementerian Ekonomi, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu sarang tikus. Buktinya apa? 300 triliun uang nggak jelas transaksinya itu apa. Ya, inilah yang menjadi apa namanya, kalau kemudian ada rakyat yang balelo nggak mau bayar pajak gitu kan,
seperti dikemukakan oleh Said Akhil Siraj, itu ada alasannya. Ngapain bayar pajak? Karena bayar pajak itu kan mestinya untuk rakyat kecil, bukan untuk pegawai pajak dan bukan untuk menteri ekonomi, bukan juga untuk pegawai bea cukai. Kan begitu, untuk rakyat kecil. Artinya apa? Beresin dulu itu, selesaikan transaksi 300 triliun itu. Buktikan, ya kan? Apakah siapa yang terlibat? Apakah cuma 69 orang pegawai atau pejabat dari Ditjen Pajak itu yang bermasalah, atau Kementerian Ekonomi itu yang bermasalah, atau bos-bosnya juga yang bermasalah? 300 triliun loh. Ya, 300 triliun. Anaknya Jokowi aja ya mendapatkan transfer dana seratusan miliar, itu sudah heboh dunia ini. Tetapi inilah hebatnya orang-orang ahli dalam perpajakan, dalam keuangan dan lain sebagainya ini membuat transaksi yang seperti itu. Luar biasa kan? Bayangkan saja seorang kepala bagian umum Ditjen Pajak di Jakarta Selatan. Kecil kan itu Jakarta Selatan itu, bukan seluruh Jakarta, bukan di tingkat provinsi gitu pemirsa. Punya konsultan pajak, dan konsultan pajaknya tidak hanya satu. Yang dua saja itu kabur ke luar negeri. Ya, dan akhirnya terendus 0,5 triliun. Dan 300 triliun, setengah triliun. Yang 300 triliun itu, ya, ternyata adalah penelusuran PPATK. Ya, coba punya muka nggak, punya malu nggak Sri Mulyani ini? Menurut saya nggak punya dia. Ya, kalau jalan mundur dia bisa, mau gitu. Dan gampang itu jalan mundur. Videonya ada dengan senyum-senyum gitu dia jalan mundur. Tetapi untuk mundur menjadi posisinya sebagai menteri kayaknya berat juga. Ya, tetapi dugaan saya begitu rezim Jokowi ini jatuh, dia akan kabur mungkin ke Amerika Serikat, mungkin ke Maryland. Dan biasanya negara-negara seperti Amerika dan lain sebagainya itu nggak begitu peduli kalau persoalan korupsi. Karena apa pemirsa? Mereka tidak dirugikan dalam persoalan korupsi itu, tetapi mungkin malah menambah jumlah orang yang belanja di Amerika. Tapi kalau narkoba, diburu sama Amerika. Tapi kalau hanya punya duit banyak, di mana-mana negara siap menerima itu.